Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Babasa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Setelah kita aturkan pujian, sanjungan, syukur kita semata untuk Allah Ta'ala yang teriring doa, salawat, salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan tema yang kita kaji masih seputar masalah istiqomah. Untuk kali ini adalah istiqomah di atas sunnah. Atau di situ dari makalahnya adalah babu bayani fadliman tamassaka bis sunnati. Bab menjelaskan akan keutamaan orang yang bertamassuk, berpegang teguh, istiqomah pada sunnah. Wabima kana alaihi, dan pada sesuatu yang berada di atasnya as-sabiqunal awwalun, generasi awal Islam. Sunnah itu bentuknya as-sabiqunal awwalun. Di situ mereka sedang menjalaninya. Kepada yang seperti itu beristiqomah, bertamasuk, memegang teguhnya. Kapan? Kapan-kapan. Termasuk inda ghurbatil Islam, ketika Islam mengalami keterasingan. Annahu, sesungguhnya orang yang menempuh jalan itu merupakan babun najati, bab keselamatan. Sapa sing pengen selamat, itulah caranya. Kenapa kita butuh istiqomah? Apa jawabnya? Karena sesuatu yang kita cari masih ada di depan sana, belum kita dapatkan sekarang. Dan orang akan diberikan sesuatu yang dicarinya ketika kriterianya telah terpenuhi. Kriterianya begini, 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 tapi adanya masih nanti. Siapa yang ingin mendapatkannya, ya jaga. Ketika hari H sesuatu yang dicari telah tiba, kamu
tetap punya kriteria itu, nah kamu nanti akan diberinya. Di situ pentingnya kita beristiqomah. Yaitu asli kehidupan itu di akhirat, wa inna daral akhirah lahiya al hayawan. Sesungguhnya kehidupan akhirat itulah asli kehidupan. Dunia yang sedang kita tempuh itu merupakan kesempatan untuk mencarinya. Enggak seperti pemikiran orang yang semata hanya bertumpu kepada akal. Sesuatu dikatakan ada semata apa yang terindra oleh indranya. Itu nanti hanya mendapatkan sekelumit saja. Karena ada awal, ada akhir, ada hadir, ada gaib. Sementara yang terindra oleh indra itu hanya yang awal saja, yang hadir saja. Yang akhir belum terjangkau, yang gaib belum terjangkau. Nah itu dianggap oleh akal tidak ada. Makanya kita mendapatkan kelengkapan. Ketika ada awal, ada akhir, ada hadir, ada gaib. Yang awal, yang hadir, kita diberi akal untuk bisa menjangkau dan masih dapat bonus bimbingan-bimbingan. Untuk yang akhir, di situ mutlak dibutuhkan pemberitahuan wahyu, di mana Allah adalah alimul ghaib, yang mengetahui perkara gaib, yang akhirnya diberitahukan kepada siapa yang dibimbingnya untuk mendapatkan kemaslahatan di alam gaib. Yang Allah sebutkan alimul ghaib, fala yudhiru ala ghaibi ahada illa man irtadha rasul wa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Allah adalah zat yang mengetahui perkara gaib, dan kegaiban itu tidak diajarkan pada seorang pun kecuali yang Allah ridhoi di antara rasulnya. Dan Allah memasang penjaga depan belakang sehingga betul-betul murni tersampai, sehingga dengan demikian risalah yang dibimbingkan memang betul-betul mencapai sasaran dan sukses. Itu tadi alasan kenapa kita butuh istiqomah, karena yang kita cari masih ada di depan sana. Syaratnya ditentukan, siapa yang punya, jaga. Ketika hari H telah datang, kamu tetap punya sifat, karakter, persyaratannya, nah, nanti akan diberikan. Nah, semoga kita istiqomah. Kemudian istiqomah di bidang apa? Jawabnya istiqomah di bidang sunnah. Itu judul yang kita angkat. Tamasuk bis sunnah, berpegang teguh kepada sunnah. Kita butuh tahu sunnah itu apa. Ada 3 istilah yang memiliki makna sepadan. Pertama as-sunnah. Apa nomor 2? Sunnatur Rasul. Apa yang ketiga? Al-Islam. 3 kata itu sepadan. As-sunnah atau sunnatur Rasul atau Al-Islam. Pembahasan itu lebih terperinci dijelaskan di dalam makna sunnah oleh Imam Al-Barbahari. Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari yang meninggal tahun 329
Hijriyah. Di sana dijelaskan panjang lebar apa itu as-sunnah, apa itu sunnatul rasul, apa itu al-islam. Secara bahasa, as-sunnah punya makna at-thariqah al-maslukah, jalan yang ditempuh. Apa makna bahasa as-sunnah? At-thariqah al-maslukah, jalan yang ditempuh. Secara istilah, jalan yang ditempuh Rasul dengan bimbingan wahyu yang menghantarkan selamat dari kegelapan menuju kepada kondisi yang terang benderang. Itu ketika didefinisikan apa makna as-sunnah, jalan yang ditempuh Rasul dengan bimbingan wahyu yang menghantarkan selamat dari gelap menuju kepada cahaya yang terang benderang. Dikatakan bahasa lain sunnatul rasul itulah jalan kehidupan ditempuh oleh Rasul. Dikatakan Islam, memang jalan itu bentuknya adalah Islam. Sehingga tiga kata di atas adalah sepadan. Kalau begitu, Islam itu apa? Islam ada makna ditinjau pada sisi agama. Islam bisa ditinjau pada sisi makna unsur penyusunnya. Islam juga bisa ditinjau pada sisi rukun-rukun pilar penyangganya. Islam ditinjau nama sebuah agama. Allah menyebutkan inna dina indallahil Islam, agama yang ada di sisi Allah itu adalah Islam. Dan itu merupakan agamanya para nabi, agamanya para rasul, karena al-anbiya ikhwah wa dinuhum wahid. Para nabi itu bersaudara, agama mereka adalah satu. Para nabi itu bersaudara, agama mereka adalah satu. Itulah agama yang disampaikan oleh bapaknya para nabi, agama yang disampaikan bapaknya para rasul. Siapa? Bapaknya para nabi, bapaknya para rasul. Yang kelasnya besar Nabi Ibrahim. Yang sebelumnya Nabi Nuh. Bapaknya manusia itu Nabi Adam. Pada generasi ke-10 masih ada 5 tokoh besar anak turun Nabi Adam. Generasi ke-10 ada 5 nama tokoh besar. Siapa? Yahus, Ya'uq, Suwa, Wad, dan Nasr. Berjalannya waktu akhirnya orang merekayasa menjadi nama patung-patung. Padahal mereka itu adalah nama tokoh yang luar biasa. Ketika nama ulama besar akhirnya berubah menjadi patung-patung, disitulah Nabi Nuh alaihissalam diutus untuk meluruskan. Sampai didakwai selama 950 tahun, ujung-ujungnya mereka menolak. Akhirnya doa Nabi Nuh Allah wujudkan. Memang semua Rasul punya doa mustajab yang pasti diijabai. Apa doa Nabi Nuh? La tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Innaka intadharhum yudhillu ibadaka wala yalitu illa wajiron kafar. Ya Allah, jangan kau sisakan di permukaan bumi dari orang kafir walaupun hanya satu rumah. Entek ini resik. Karena bila engkau masih menyisakan
orang kafir satu rumah, mereka tidak melahirkan anak kecuali akan disiapkan menjadi fajirun kafaro, pendosa banyak kufurnya. Akhirnya Allah mewujudkan dengan fafatahna alim abwaabas sama wa fajana ala uyuna fal taqallamu ala amrin qad qudir wa hamalun ala dzati alwahi wa tusur tajri bi ayunina jazaa'an liman kana kufir. Langit dibuka, banyune ngrojok, bumi pun juga dibikin nyumber, tungku pantasnya keluar api, yang ada justru malah air. Lalu ketemulah air atas air bawah sampai gunung yang kata anak Nabi Nuh akan melindungi, al-jabalu ya'simuni minal ma', gunung akan melindungi saya dari air. Ternyata gunungnya pun tenggelam habis. Akhirnya yang selamat yang naik kapalnya Nabi Nuh. Dari situlah akhirnya muncul 5 anak turunnya yang jadi nabi. Siapa? 5 anak turun Nabi Nuh yang jadi nabi. Sehingga dari situ Nabi Nuh dikatakan sebagai bapaknya para nabi tahapan pertama. Siapa? 5 nama itu. 1 Nabi Ibrahim, 2 Nabi Lut, 3 Nabi Hud, 4 Nabi Soleh, 5 Nabi Shu'aib. Walaupun bukan anak langsung, turun ke berapa begitu tentunya. Kemudian dari 5 anak turun Nabi Nuh itu, Nabi Ibrahim menurunkan anak turun yang jadi nabi dan rasul, jumlahnya gak karuh-karuan. Dari jalur yang lahir anak pertama dari istri kedua, siapa istri kedua Nabi Ibrahim? Hajar. Dari situ lahir anak pertama, siapa namanya? Ismail. Apa karya agung Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail? Baitullah, Ka'bah, Masjidil Haram. Inna awwala baitin wudzilinas lalladzi bi Bakkah. Mula pertama rumah yang dibangun untuk manusia itulah yang ada di Bakkah. Makna Bakkah sama dengan Makkah. Yang dari anak turun Nabi Ibrahim ke Ismail terus turun. Ada Kinanah, ada Quraisy, ada Nabi kita. Jadi Nabi yang terakhir terutus Nabi kita atas doa Nabi Ibrahim. Setelah terbangun Ka'bah, apa doa Nabi Ibrahim? Rabbana wa basfihim rasulam min anfusim yatlu alaihim ayatika wa yu'allimul kitaba wal hikmah, dan seterusnya ayat sebagaimana di Al-Baqarah 129. Ya Allah, utuslah di tengah umat ini rasul dari penduduk setempat yang akan membacakan kepada mereka akan ayat-ayat-Mu, mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Kemudian anak Nabi Ibrahim yang kedua dari istri yang pertama. Siapa istri yang pertama? Sarah. Siapa anak kedua lahir dari istri pertama? Ishak. Dari situlah jumlah Nabi Rasul gak bisa dihitung. Sebagian dikisahkan, sebagian tidak. Akhirnya di situ ada Nabi Ibrahim turun ke Ishak, turun ke Yakub, turun ke Yusuf, terus terakhir Nabi Isa alaihissalam, yang mereka dikenal dengan nama Israili. Anak turun Nabi Ibrahim menggunakan nama Nabi Yakub yang kunyahnya Israel. Itu bahasa Ibrani, bahasa Arabnya Abdullah. Bani Israel sama dengan Bani Abdillah, yaitu Bani Yakub. Antara Nabi Ibrahim, Nabi Yakub ketika berwasiat kepada umat, wasiatnya sama. Apa? Islam. Baca di Al-Baqarah 132. Apa pesannya?
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati kecuali kamu sebagai muslim. Itulah alasan agama para nabi, agama para rasul itu adalah Islam. Kemudian Islam ditinjau pada sisi unsur penyusunnya, itu ada 3. Apa? Unsur penyusun Islam. 1, al-istislam lillahi bitauhid, mengakui keesaan Allah. Entah tauhid rububiyah, asma wa sifat maupun uluhiyah. Yang kedua, al-inqiyatul bitta'ah, diwujudkan tunduk dengan melaksanakan ketaatan. Makanya ahli tauhid harus taat. Yang paling menonjol, ahli tauhid harus menjadi pemakmur masjid. Itu jadi ciri utama. Karena tauhid, sholat, rukun Islam yang 5 yang dikerjakan setiap saat. Lalu yang ketiga, al-bara'atu minasyirki wa ahli, harus disterilkan dari syirik, pelaku syirik, perkara-perkara yang bisa merusak keislaman. Itu unsur Islam ditinjau pada 3 unsurnya. Lalu Islam ditinjau pada sisi rukunnya, ada 5, yaitu kira 2 kalimat syahadat, lalu menegakkan sholat, lalu mengeluarkan zakat, lalu puasa Ramadan, lalu berhaji. Itulah makna as-sunnah, itu makna sunnatul rasul, itulah makna Islam sudah kita urai. Itulah yang kita berpegang teguh di atasnya. Itu juga yang dipegang teguh oleh as-sabiqunal awwalun, generasi awal Islam. Muhajir, Ansor. Karena Muhajir Ansor itu adalah salafus soleh generasi pertama. Siapa? Orang dulu yang dijamin soleh generasi pertama? Para sahabat, as-sabiqunal awwalun, Muhajir dan Ansor. Siapa? Imamnya salafus soleh generasi pertama? Rasulullah. Sebagaimana pada surah Muhammad yang terakhir, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kufar ruhama'u bainahum. Itu dalil Rasul sebagai imamnya salafus soleh generasi pertama. Sunnah itulah, sunnah Rasul itulah, Islam itulah yang kita berpegang teguh di atasnya. Lalu berikutnya, kegiatan mereka apa? Yang kegiatan mereka itulah juga jadi kegiatan kita. Apa kegiatan mereka? Enggak lepas dari rukun bi'sah. Apa rukun bi'sah itu? Pilar penyangga Rasul diutus untuk apa? Rukun bi'sah. Apa rukun bi'sah? Pilar penyangga Rasul diutus untuk apa? Untuk apa Rasul diutus? Allah telah menjelaskan sendiri rukun bi'sah, pilar penyangga diutusnya Rasul. Sebagaimana firman-Nya, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum. Dialah Allah yang mengutus di tengah umat yang ummi Rasul dari umat itu sendiri. Nabi kita dikenal oleh umat, nasabnya, kriterianya, sehingga tidak ada alasan mereka menolaknya. Apa tugasnya? 1. Yatlu alaihim ayatihi. 2. Wa yuzakkihim. 3. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Itu 3 rukun bi'sah. Ada berapa? 3. 1.
yatlu alaihim ayatihi. 2, wa yuzakkihim. 3, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Yang pertama, yatlu alaihim ayatihi, Rasul membacakan kepada umat akan ayat-ayatnya. Al-Quran 30 juz sudah dibacakan semuanya, lengkap dengan hadisnya pun juga ayat. Ayat itu hanya Quran 30 juz saja atau hadisnya juga termasuk ayat? Termasuk ayat, semuanya itu wahyu. Karena hadis-hadis Nabi yang Imam Ahmad hafal jutaan, perilaku Nabi dengan hadisnya itu pun juga wahyu, sebagaimana pesannya, ala inni utitul Quran wa mislahu ma'ah. Ketahuilah saya diberi Al-Quran dan semisal yang selalu mengiringinya. Kalau saya diberi Quran sudah maklum 30 juz. Lalu yang semisal itu selalu mengiringinya apa? Ya hadis-hadisnya, entah ucapan Rasul, perbuatan Rasul, ketetapan Rasul. Itu sesuatu yang Allah berikan setara dengan Al-Quran. Makanya Rasul ketika melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu, menetapkan sesuatu, itu berdasarkan wahyu, bukan dari hawa nafsu. Allah menandaskan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul tidak pernah bicara dari hawa nafsu, apa yang disampaikan semuanya adalah wahyu. Itu sudah dibacakan semuanya. Enggak ada yang luput, enggak ada masalah tanpa dijelaskan. Quran punya fungsi sebagai tibyanan likulli syai'in, menjelaskan segala sesuatu. Termasuk penafsirannya. Belajar jahit, masak pun juga itu adalah Al-Quran. Mana dalilnya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya bila kamu memang tidak tahu. Kan sudah di masjid cakup kan? Itu kaidah, penjabarannya luas, nggak bisa dibatasi. Ahli dzikir orang yang punya pakar di bidang apa? Loh, kepakaran kan nggak bisa dihitung. Nggak tahu, pengen tahu, belajarlah. Itu kan perintah Quran. Sudah dijelaskan semuanya. Nggak ada yang tidak dijelaskan. Lalu rukun fiqh yang nomor 2 adalah wayu zakihim. Dikenal dengan istilah tazkiyatun nufus. Napa terjemahannya tazkiyatun nufus itu? Napa terjemahannya tazkiyatun nufus? Salah. Zakat punya nama, makna an-nama. Apa zakat? Artinya an-nama. Silahkan dibaca kitabuz zakah. Apa makna bahasa zakat? An-nama, berkembang. Berkembang. Artinya manusia dibimbing untuk selalu berkembang nanti mencapai sempurnanya. Ibaratnya ke sawah membawa 5 kilo gabah ditanam di lahan berbau berhektar, nanti pulang membawa berapa? 3 kilo. Pangan semut gabah nek sawah 3 kilo. Ditanam gak karuan berton-ton, nama berkembang. Supaya bisa berkembang, karena yang dikembangkan itu nafsu, butuh dikenal penghalangnya. Ketika penghalangnya hilang, berkembang. Barang berada pada wadah, nggak bisa berkembang. Wadahnya dilepas, barangnya menjadi berkembang. Di situ pentingnya tazkiyatun nufus, menumbuh kembangkan jiwa. Jiwa apa yang butuh dikembangkan?
dengan modal dua mengembangkan satunya sehingga nanti mendapatkan kesuksesannya. Modal dua jiwa al-mutmainnah namanya nafsul mutmainnah, jiwa al-lawamah nafsul lawamah. Ini dua modal untuk menumbuh kembangkan nafsu al-ammarah bisu, sing seneng merintahne sing elek-elek. Itulah yang dijadikan garapan. Ditumbuh kembangkan. Nah, itu dijabarkan dengan materi tazkiyatun nufus, sehingga nanti akan semakin berkembang. Sehingga di dunia untuk mengembangkannya dengan modal fitrah lahir berkembang, nanti akan dijadikan pewaris surga, yang surga tidak bisa dihitung. Itu rukun kedua, rukun bi'sah, yaitu tazkiyatun nufus wa yuzakkihim. Lalu rukun yang ketiga dari rukun kerasulan adalah taklim wa yu'allimul kitaba wal hikmah. Taklim. Nah, begitu. Berdakwah itu rukun yang ketiga, taklim. Berdakwah. Sesudah memiliki modal ayat, kemudian ditumbuh kembangkan sehingga profil orang Islam memiliki modal yang utama. Lalu untuk kemasyarakatannya itu dengan taklim. Jadi rukun bi'sah yang ketiga adalah apa? Taklim. Apa itu taklim? Mengajar, dakwah. Sehingga asabiqunal awwalun, generasi awal Islam, yang nanti akan kita baca ayatnya insyaallah di At-Taubah yang ke-100. Mereka Allah nyatakan sebagai kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ini bila kita membaca tentang fadlu dakwah ilallah, keutamaan dakwah kepada Allah, apa di antara keutamaan dakwah? Untuk menjadi umat yang disifati dengan sifat al-khairiyah. Untuk menjadi umat yang disifati dengan sifat al-khairiyah. Maka bila kita kaji kitab membahas tentang fadlu dakwah ilallah, satu buku kecil itu mencapai 23 macam fadilahnya. Salah satunya adalah bagaimana cara agar umat disifati dengan sifat apa? Al-khairiyah. Itu dengan cara dakwah. Karena para sahabat sebagai as-sabiqunal awwalun, mereka digelari dengan kuntum khaira ummatin. Di situ kerjanya apa? 1. Ta'muruna bil ma'ruf. 2. Wa tanhauna 'anil munkar. 3. Wa tu'minuna billah. Iman. Dikembangkan dengan taklim, berdakwah, mengajar. Maka bentuk istiqomah kita kepada sunnah ini, bentuk istiqomah kita kepada sunnatur rasul, bentuk istiqomah kita kepada Islam adalah dakwah. Setelah dibekali dengan dibacakan ayat, ditumbuh kembangkan dengan tazkiyatun nufus, maka dimasyarakatkan dengan apa? Berdakwah. Dengan sebab itulah mereka menjadi umat yang terbaik. Kegiatan itulah yang kita kerjakan, di atas jalan itulah kita beristiqomah. Berikutnya, media yang paling mudah untuk mengembangkan dakwah apa? Media yang paling mudah untuk mengembangkan dakwah apa? Teori Nabi untuk mengembangkan dakwah, medianya apa? Gebrakan dakwah Nabi ketika datang di Madinah, sarana dakwah yang dibangun apa? Jawab, masjid.
masjid. Itu jalan dakwah yang dituntunkan Nabi SAW, masjid. Perjalanan hijrahnya jeluk toko Madinah, apa masjid yang pertama dibangun? Masjid Kuba. Akhirnya perjalanan diteruskan, Nabi mencari keluarganya yang ada di Madinah. Nabi keluarganya di Madinah, ibunya kan orang Madinah kan. Dari Bani apa? Bani Najjar. Untanya berjalan. Orang meminta untuk mampir, kabeh ngampir nih, pinara. Akhirnya dikatakan, biarkan onta ini jangan dikendalikan kemana-kemana. Kenapa? Itu diperintah. Di tempat menderumnya onta itulah akhirnya dibangun masjid di Bani Najjar. Ngomongin masjid, akhirnya jadi Masjid Nabawi. Ada Masjid Nabawi. Ada lagi masjid yang lain, ada Masjid Qiblatain. Karena ketika 16 atau 17 bulan ketika ada di Madinah, di situ kiblat dirubah, yang semula menghadap ke Baitul Maqdis kemudian dipindah kepada kiblat pertama yang dibangun Nabi Ibrahim menuju ke Ka'bah. Itu masjid yang menjadi keberakan. Masjid yang jadi keberakan untuk mengembangkan dakwah. Yang ada perintah untuk membangun masjid yang fadilahnya luar biasa. Man bana masjidan banaulahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid dibangunkan rumah di surga. Nah begitu, dibangunkan rumah di surga. Masjid nama lain apa? Baitullah, rumah Allah. Apa maknanya rumah Allah? Enggak boleh dipahami rumah Allah berada di dalamnya, enggak boleh. Yaitu rumah yang di situ disebut nama Allah, yudkaru fiha ismullah. Lek kandang wedhus berteduh di dalamnya, kandang sapi berteduh di dalamnya, rumah hunian manusia berada di dalamnya. Rumah Allah tidak boleh disamakan seperti itu, karena sudah ada definisinya. Apa definisi rumah Allah? Al-bina yudkaru fihi ismullah, bangunan yang di situ disebut nama Allah. Apa bentuk penyebutan nama Allah? 1, adzan. 2, zikir doa. 3, iqamah. 4, sholat. 5, majelis zikir. 6, majelis taklim. Bumi sebagai masjid, dibikin bangunan namanya Baitullah, rumah disebut nama Allah. Dikumandangkan adzan, orang wajib menjawab yang mendengar dan datang. Sebuah tempat di situ ada masjid berkumandang adzan, itu negeri Islam. Sudah menciptakan negeri Islam gimana? Bangun masjid, kumandangkan adzan. Berikutnya kesempatan membenahi jamaahnya. Itu media yang paling mudah diberikan untuk berdakwah. Kita berpegang kepada sunnah Rasul, itulah Islam. Rukun pisah, dakwah salah satunya. Dan siapa yang melakukan itu, itulah keselamatan. Siapa melakukan itu adalah keselamatan. Jadi istiqomah kita untuk menggapai apa? Keselamatan. Kita lanjutkan tadi judulnya. Berpegang kepada sunnah, wabima kana alai, dan
yang berada di atas sunnah siapa? As-sabiqun awwalun. Kita pegang teguh sebagaimana mereka. Kapan yang paling utama? Di setiap waktu harus, di momen-momen tertentu harus lebih ditekankan. Kapan? Inda ghurbatil Islam, ketika Islam mengalami keterasingan. Karena akan datang sebuah masa Islam akan mengalami keterasingan. Dan siapa yang sabar istiqomah di atas keterasingan, dia yang diselamatkan. Mana dalilnya? Islam akan mengalami keterasingan. Batal Islamu ghoriban wa sa'ya'udu ghoriban fatuba lil ghuraba. Tema ini nanti pada halaman berikutnya nanti akan disebutkan hadis itu. Islam mula pertama asing. Setelah mekar, akhirnya akan kembali kepada asing lagi. Ibaratnya ular, semula di lubangnya keluar, setelah itu nanti kembali ke lubangnya. Al-imanu sayazuru kama ta'zuru al-hayatu ila juhriha atau kama qala Nabi SAW. Ular akan kembali ke lubangnya, semula di lubang keluar akan kembali ke lubangnya. Islam pun juga demikian. Ada markasnya berkembang, nanti akan mana keterasingan kembali kepada markas pertama. Mana markas pertama? Setat Mekah, Madinah hijrah. Berikutnya keduanya menjadi Haramain, markas. Dari kedua itu Haramain Mekah Madinah berkembang ke dunia, akan datang masanya nanti kembali ke Mekah Madinah lagi. Nah, pada kondisi mengalami keterasingan itu siapa yang istiqomah? Dia orang yang selamat. Dan kelebihan dari Madinah dikatakan tobah. Apa makna lain dari tobah? Thayyib, baik. Nama Madinah adalah semula di masa jahiliyah namanya Yasrib. Apa namanya Yasrib itu? Ya semisal bahasa celaan. Nabi SAW datang di sana menjadi Madinatul Rasul, kotanya Rasul, markasnya Rasul. Disitulah diberi nama Tobah, karena Allah memberkainya. Mekah diharamkan Nabi Ibrahim, Madinah diharamkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelebihan Mekah dengan sholat jamaahnya 100.000 kali, pengendalinya dari Masjid Nabawi. Kenapa? Markasnya Nabi itu ada di Masjid Nabawi. Rumahnya memang ada di situ. Dikatakan Tobah. Dikatakan itu kalkir. Tanfi syiroroha kama tanfi al-kiru khobasal hadid awil fiddah awil zahab au kama qala Nabi SAW. Madinah itu digambarkan sebagaimana tungku yang akan menghilangkan kotorannya, sebagaimana besi dibakar hilang karatnya, emas perak ada kotorannya dibakar hilang kotorannya. Nah, di kondisi mengalami keterasingan itu, iman kembali ke markasnya bagaikan ular kembali ke lubangnya. Siapa-siapa yang tetap istiqomah dengan Islam, dia orang yang akan beruntung. Makanya nanti ketika Dajjal menjelajah ke seluruh penjuru bumi yang tidak terjangkau oleh jelajahnya Dajjal mana? Mekah Madinah. Nanti Dajjal menghentakkan kakinya ke tanah, penduduk Madinah yang punya kejelekan nanti akan keluar.
dan orang-orang yang baik nanti akan masuk, maka Madinah akan semakin luas pemukimannya. Nah, kondisi seperti itulah siapa yang istiqomah dengan Islam itu jalan keberuntungan. Nah, kita akan berpotensi karena kita tidak berada di area Mekah Madinah, termasuk area yang nanti akan terjangkau oleh jelajahnya siapa? Dajjal. Itu fitnah terbesar di permukaan bumi. Yang kita selalu isti'adzah dengan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, untuk bisa selamat itu butuh istiqomah. Ketika mengalami keterasingan Islam, di situ kita memegangnya. Annahu babun najah, itu merupakan pintu keselamatan. Inilah yang kita wajib istiqomah. Kira-kira apa yang sedang kita jalani sekarang ini di tengah mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam, ini kita merasa orang yang sedang puncak jaya-jayanya atau merasa berada pada kondisi keterasingan? Yang pundi? Keterasingan. Kenapa? Wong mayoritas berapa persen? 90. Kenapa? Wong itu mayoritas kok malah mengalami keterasingan? Karena mayoritas bisa dibilang Islam tinggal nama, Quran tinggal bacaan. Masjid tinggal bangunan. Saya tadi ke sini subuh, masjid itu anggap petengnya ya enak ya. Yang diwongi, apa wis mari sholat kok cepet men? Zuhur kalau naik ke gunung rata-rata masjid ya kayaknya sing ngadani kosong. Entah di Sendang, yang Pule, yang saya punya jalur ke sana, zuhur rata-rata masjidnya kosong. Bangunan. Masyarakatnya beragama Islam. Qurannya ada. Nah, ternyata siapa yang menghidupkan masjid dengan segala kemakmurannya, Quran dengan segala keilmuannya, Islam dengan konsekuensinya, itu ketika berada di tengah masyarakat nanti pasti akan dikucilkan. Kenapa? Ya di masyarakat Islam KTP-nya, tapi ilmunya memprihatinkan. Islam itu ketauhidan, ngaku Islam ternyata sebagai pelaku kesyirikan. Al-Quran dibaca sana sini, tapi sebatas bacaan, ujung-ujungnya pahalanya dikirimkan orang mati, kemudian minta idi pangestu kepada mayit. Berarti syirik dengan kedok Al-Quran. Menjadi perdebatan bahwasanya bacaan Quran bisa sampai kepada orang mati. Itu kan yang jadi perdebatannya. Makanya siapa yang betul-betul mewujudkan fungsi masjid sebagaimana fungsinya, Quran sebagaimana fungsinya, Islam sebagaimana fungsinya, itu semakin dikucilkan. Serang sana sini, serang sana sini, serang sana sini. Nah, siapa yang pada kondisi keterasingan itu dia tetap memegang teguh dengan istiqomah, itu merupakan jalan keselamatan. Kita bisa merasakan. Itu merasa asing di keluarga sendiri. Ibaratnya menjadi babu di rumah sendiri, menjadi tamu di rumah sendiri. Kenapa? Dianggap orang asing. Sawang kono kene, gak diterima sana sini. Itu kita bisa merasakan. Maka disitulah kita membutuhkan keterasingan, dan kondisi ini akan semakin berat nanti. Walaupun kita merasa keterasingan tapi masih mekar, nanti akan datang sebuah masa lebih mengecil lagi. Lagi. Makanya kita harus memanfaatkan momen aji mumpung apa? Mumpung masih leluasa, walaupun gejala keterasingan itu ada, tapi masih
leluasa. Ini wajib kita pertahankan dengan keistiqomahan kita. Makanya kita harus wajib mengetahui sunnah Nabi yang ashabun awwalun memegangnya itu kegiatannya apa? Jawabnya adalah mereka mulia karena dakwahnya. Makanya kita istiqomah dengan apa? Dakwah. Makanya kita membangun peradaban dengan ilmu. Masjid sebagai sentra nanti pendidikan sejak dari playgroup, perguruan tinggi spesial dengan keislaman dengan benar menjadi generasi robbani, sehingga apabila yang tua mati yang muda mengganti oleh generasi robbani, disitulah kita membangun peradaban. Apa ciri khas generasi robbani? Ilmu, amal, dakwah. Itu generasi robbani. Yang Nabi berdakwah kunu robbaniyin, jadilah kalian generasi robbani, generasi yang alim, amil, dan muallim, punya ilmu memadai, diamalkan yang serasi, dan didakwahkan. Apabila itu mendominasi, sehingga generasi muda nanti generasi yang robbani, sejak dari playgroup, perguruan tinggi, doktornya itu tercetak menggunakan melewati program generasi robbani, yang tua mati, yang muda mengganti. Di situ kita membangun peradaban lewat dakwah. Lewat apa? Dakwah. Ini yang diperbuat Nabi SAW. Lewat apa? Lewat dakwah. Akhirnya diusir, akhirnya hijrah, akhirnya mandiri. Nah, disitulah akan berkembang. Ini masih membahas masalah muqaddimah tentang kemestian kita beristiqomah, yaitu tamasuk, berpegang kepada sunnah. Itulah yang dipegang oleh ashabul awwalin, terutama pada generasi keterasingan Islam. Dakwah merupakan ciri khasnya. Siapa yang menempuhnya, dia akan mendapatkan jalan keselamatan. Kita ansur pembacaan ayatnya, dalil-dalilnya cukup banyak. Pertama, nukhilan dari surah Ar-Ra'd ayat yang ke-29. Alladzina amanu wa amilus solihati tubalahum wa husnu ma'ab. Alladzina amanu, mereka orang yang beriman. Wa amilus solihati, mereka yang beramal soleh. Tubalahum, akan mendapatkan tuba buat mereka. Wa husnu ma'ab, dan tempat kembali yang baik akan diberikan kepada mereka. Alladzina amanu wa amilus solihati, ini separuh bagian dari surah terpendek terlengkap. Apa surah terpendek terlengkap? Siapa yang punya itu cukup? Itu komentar Imam Syafi'i. Andaikan tidak ada surah kecuali itu saja cukup. Apa itu? Al-Asr. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, manusia dijamin rugi semuanya. Siapa yang selamat? 4. 1. Lalladzina amanu, ilmu tauhid, wa amilus solihati, amal soleh, masjid, setatnya. Nanti akan berkembang berikutnya, karena dengan salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu wilayah amal soleh. Apa yang ketiga? Wa tawassaw bil haq, dakwah. Disebutkan itu 2, nanti sisanya kategori apa? Itu paket. Karena kunci selamat bukan 2 tapi 4, maka disebutkan 2, yang 2 sisanya mesti jadi katut. Kenapa? Itu paket. Apa yang keempat? Wa tawassaw bis sabri. Itu orang yang selamat. Itu yang selamat. Karena Allah menggunakan sistem warfa'na laka dzikrak, kami angkat sebutanmu. Setiap ada kata Allah, Rasul mesti katut. Kalau bahasa kita sehari-hari apa? Sebutkan satu, liyane katut. Apa contohnya bahasa sehari-hari?
Le, nduk, sampean putrane sapa? Nama siapa disebut? Kenapa enggak nama ibu? Emangnya bapak ai sing hamil, sing melahirkan, sing mimii, kon ngencut jempolan ngoten nggih. Kenapa nama bapaknya? Ya sudah kepala keluarga. Warafa'na laka dzikra. Disebut Allah Rasul katut. Disebut syahadat la ilaha mesti ada syahadat Muhammadur Rasulullah. Disebutkan iman punya makna Islam, disebutkan Islam punya makna iman. Disebutkan keduanya ada makna terperinci. Disebutkan iman, amal soleh, tawasobil haki, tawasabri, katut. Kenapa? Itu paket. Disebutkan satu akan mewakili kepada yang lain. Nah begitu. Bahasa kita pun juga sering ketika ada undangan, si A kok nggak hadir, si B kok nggak hadir. Ketika ketemu, kemana ada undangan, kok nggak tampak batang hidungmu? Emangnya saya tekan undangan itu batang hidungnya ngoten nggih? Ya sekujur tubuh, kenapa kok batang hidungnya? Membedakan ABC kan wajahnya, ya kan? Disebutkan itu kan akan mewakili sekujur tubuh. Aku roh sapa lakai si fulan. Kan wajahnya kan yang dilihat. Wajahnya yang dilihat itu mewakili. Jadi disebutkan iman amal soleh itu sudah mencakup wa tawasau bil haqqi wa tawasau bisabri. Jadi kesuksesan mereka itu lewat jalan itu, itulah jalan sunnah. Itulah sunnah Rasul, itulah ashabul awwalun berada di situ. Ciri khas kegiatan adalah apa? Berdakwah. Ciri khas kegiatannya adalah berdakwah. Itu pintu keselamatan. Allah katakan tubalahum. Mereka mendapatkan balasan yang namanya tuba. Itu merupakan husnul ma'ab, tempat kembali terbaik. Apa makna tubalahum? Punya makna surga. Di sana ada pohon namanya pohon tuba. Sing rindangnya saking gedene wit. Andaikan ada penunggang kuda bisa dipacu secepat-cepatnya berjalan di bawah rindangnya satu pohon ini 100 tahun gak entek-entek. Gede mboten? Wah, piye ngono ki lho ya. 100 tahun ndak entek-entek. Tapi ya nggak usah punya pikiran ngeres bah, nek didol entek piro, nek ngraji piye. Wah ya malah stres nek mikir ngono. Bukan pemikirannya ke situ. Surga dipikir ning ngono ya ora gaduk lah ya. Surga itu tidak bisa dijangkau oleh akal saking gedene. Yang buahnya lapisan menutupi buah itu nanti baju buat penduduk surga. Dari pohon tuba itu. Jadi tidak usah dibutuhkan pabrik tekstil untuk pemasok bajunya penduduk surga, mboten nggih. Apa baju penduduk surga? Ya dari pohon tuba yang buahnya ada lapisan yang menutupi, itu yang jadi baju. Yang ngono ki bahasa pemahaman kita yang dangkal, terus metu kembangi, metu buai. Kira-kira kehabisan stok baju enggak kira-kira? Kita nggak bisa bayangkan seperti apa itu. Itulah tempat kembali yang paling bagus. Jannatun, surga, itu bentuknya apa? Kebun kan? Surga itu kan kebun kan? Jannatun apa maknanya jannatun? Maknanya mana itu surga. Nah begitu. Ini jalan sunnah yang ashabun awwalun melewatinya, menempuhnya, memegangnya, akidahnya beriman, badannya perilakunya bagus, sosialnya berdakwah. Inilah jalan yang kita pegangi. Makanya kita punya media masjid, hidupkan masjid. Hidupkan masjid. Gimana cara mendidik masyarakat? Hidupkan masjid. Gimana caranya? Ya masyarakat berkumpul, jadi masuki ilmu.
minimal setiap hari itu 1 ayat atau 1 hadis. Jangan sampai ada hari kosong tanpa disampaikan ilmu. 1 ayat maupun 1 hadis. Makanya pemakmur masjid harus orang yang memiliki ilmu. Benar diwacane seayat atau hadis, program. Makanya saya di Masjid Sholihin, Renek Singiseni, setiap pagi pokok saya di rumah saya isi, walaupun itu hanya 1 hadis. Cepat perkembangan masyarakat. Kenapa? Dibiasakan ilmu, nanti mereka akan adaptasi. Sehingga dalam berkomentar, kondisi nek masjid kono ki model cek ngono. Berapa tahun rarono kok wis pangling. Perilaku masyarakat sudah berbeda. Caranya apa? Dibacakan setiap pagi 1 ayat maupun 1 hadis. Itu ciri khas dakwah. Dan media yang paling mudah adalah melewati apa? Masjid. Makanya kita punya masjid, bisa kita kumandangkan adzan, syukur bisa Jumatan, setiap harinya kita sampaikan. Ini cara yang paling mudah karena mengundang orang. Ya pisan pindo di jekne begitu salam podo klunturung-turung ngalih ya bene. Wong kono ya calone mendapatkan kondisi susah. Lek kondisi susah ya dadak mampir ya. Mampir itu susah, tak ngrungokne ngaji masjid kono nasekate malah ayem, kan malah cedek nanti berproses. Itu kadang jamaah rong lare sing ngrungokne ngaji siji loro gak apa-apa. Kenapa? Mereka juga kan mengalami kondisi stres, nanti butuh hiburan, butuh nasihat, butuh nasihat. Iman ngalih. Ya krungu pisan pindo, nanti kecantol. Semakin itu semakin banyak. Kompak nanti jamaah itu ikut kabeh. Kalau saya perhatikan di Masjid Sholihin di Sri Katon, saya waktunya kajian, bisa dibilang ngelumpuk kabeh. Bisa dibilang ngelumpuk kabeh. Nah begitu. Padahal tuh awal-awalnya ya begitu salam kelunturung ngalih, ya bene, merasa dikomentari. Nanti lama-lama itu akan bertambah. Itu cara yang paling mudah, enggak ndayani tapi pasti, enggak ndayani. Napa enggak ndayani ini? Kesannya ringan-ringan, biasa-biasa saja, bisa dijangkau, tapi dampaknya terasakan apa? Ilmu menyentuh hati. Ilmu menyentuh hati. Tugas kita apa? Tugas kita bukan mengimankan orang. Tugas kita membacakan Al-Quran. Tugas kita bukan mengimankan orang. Tugas kita menyampaikan. Makanya mereka tuh belum mau, gak usah stres. Kenapa? Tugas kita nggak mengimankan. Tugas kita menyampaikan. Nah begitu. Hatta yasma'u, kalau mau loh sampai mereka itu mendengar firman Allah Ta'ala. Demikian yang kita sampaikan pagi hari ini, masih membahas judul bersama 1 ayat. Untuk kelanjutan pembahasan masih cukup luas pembahasannya. Insya Allah bisa kita sambung di waktu berikutnya. Semoga apa yang tersampaikan Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Berikutnya kesempatan tanggapan, disilahkan. Ada atau enggak ada? Pun? Nggih, monggo. Tentang ini Ustaz, mau tanya masalah Nabi Ibrahim tadi membangun Ka'bah. Nggih. Bangunnya itu mulai sejak fondasi atau hanya menyambung begitu ya? Masalahnya saya itu sering baca di internet karena internet itu kadang-kadang kan hoax ya. Jadi akhirnya saya itu ragu. Jadi yang membangun fondasi itu kalau sejak Nabi Ibrahim itu sendiri atau itu termasuk jenis perkara gaib. Kita tidak bisa menjangkau. Siapapun bicara statusnya sama. Baru akan terselesaikan ketika zat yang tahu perkara gaib itu yang menceritakan.
Ternyata Allah sendiri memberikan jawaban. Silakan dibuka di surah Ali Imran. Surah apa? Ali Imran ayat 96. Ayat 96. Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudal lil alamin. Sesungguhnya mula pertama rumah yang dibangun di permukaan bumi itulah yang ada di Bakkah, sama dengan Makkah. Bakkah sama dengan apa? Maka itu penuh keberkahan, petunjuk buat alam raya, orang sedunia. Bagaimana kisahnya? Akhirnya hadis panjang lebar, Sahih Bukhari meriwayatkan itu kronologinya. Nabi Ibrahim berdakwah, bapaknya, keluarganya akhirnya masuk kepada kerajaan. Kemudian patung-patung dikeprui, tersisakan sing paling gede, ditanya siapa sing ngeprui, ya sing gede tekonono gitu kan gitu. Akhirnya Nabi Ibrahim tertuduh, akhirnya dibakar, akhirnya hijrah. Sampai orang tua mengatakan wahjurni maliyah minggato kono. Di tengah perjalanan Hajar dirampas, tapi Allah menjaganya. Hajar nanti Sarah dirampas. Akhirnya dikembalikan, disertakan Hajar. Akhirnya jadi yang istri kedua. Gak berapa lama hamil, lahirlah Ismail. Kasus cemburu istri tua karo istri pertama sing duwe momongan, akhirnya dipisah, perjalanan jauh, ditempatkan sebuah lembah. Disitulah Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zara'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah fajal af'idatan minan nasi, dan seterusnya. Ya Allah, saya tempatkan sebagian keluarga itu sebuah lembah tanpa penduduk, tanpa tanaman, ada satu pohon besar. Di bawahnya di Selehni, istri dan anak, itulah Hajar dan Ismail dengan dua wadah, air dan makan. Tinggal pergi tanpa dipesani. Ditanya gak dijawab. Satu saja yang dijawab, kepada siapa kau titipkan kami? Jawab, kepada Allah. Apa kata Hajar? Kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan saya. Akhirnya muncul air Zam-Zam, muncul suku Jurhum. Dewasalah Ismail, meninggallah sang ibu, menikahlah sang Ismail. Kunjung pertama ketemu mantu, nggak ketemu Nabi Ismail. Ketika tahu karakternya, pesen rumah ini dan pintunya butuh untuk diganti. Lalu kunjung yang kedua juga belum ketemu Ismail, tapi ketemu mantu sang pengganti dengan pesen rumah ini dan pintunya supaya dijaga. Kunjung yang ketiga baru ketemu setelah kangen-kangenan, setelah itu diajak membangun Ka'bah. Itu kronologinya. Sahih Bukhari hadisnya panjang lebar. Maka dengan begitu bila ada cerita lain itu butuh untuk dikoreksi. Kenapa? Tanpa dalil syubhat, kabur, jadi ragu. Dengan kembali kepada rujukannya pasti sudah hilang berbagai macam kekaburan. Wow, cerita wonten median apa wow ceritanya pun membuat bingung nih wow. Nggih, napa niku ceritane? Ringkese napa? Ya, berita seperti itu cukup banyak sekali. Berita hoax itu sangat banyak sekali. Hadis-hadis palsu sangat banyak sekali. Makanya perlunya kita kembali kepada Sahih Bukhari, Sahih Muslim yang itu
soleh itu masuk rak tanpa dibaca, bikin majelis untuk dibaca semuanya. Nanti akan terjelaskan. Termasuk disembelihnya Nabi Ismail jadi cek cilik, enggak. Nabi Ismail itu peristiwa penyembelihan itu wis gede. Wis gede, bukan cah cilik. Sudah besar. Kenapa? Nabi Ibrahim kunjung pertama, Nabi Ismail itu sudah nikah. Kunjung nomor 2 sudah berganti istri yang kedua. Kunjung yang ketiga baru membangun masjid. Urutan manasik haji, masjidnya enak untuk tawaf dulu, baru ada penyembelihan. Kalau begitu mimpi untuk nyembelih berarti fase yang keempat. Bisa kita urutkan ke sana. Tutup bocah cilik lagi. Loh, banyak itu berita kontras itu. Apalagi berita Israiliyat. Oh, itu banyak sekali. Napa contoh-contoh berita Israiliyat yang banyak berkembang di Syam, yang sering itu mencoreng nama baik nabi-nabi. Di antaranya berita hoax. Hebatnya Nabi Sulaiman gara-gara cincin. Nabi Sulaiman ketika nggak pakai cincin martabatnya hilang, muru'ah wibawanin tek. Ini kan alamnya perdukunan, jimat-jimat. Itu dari Yahudi, markasnya sihir. Apa kisah yang mereka bikin? Nabi Sulaiman ketika mau semisal BAB, itu cincinnya dilepas. Itu kan pada istri. Nah, ketika sedang punya kepentingan itu, jin menjelma Nabi Sulaiman untuk ngambil apa? Cincin dipakai. Begitu duduk di singgah Nabi Sulaiman, wow, semua tentaranya kayak ada lampu larone kruyuk-kruyuk. Wibawanya luar biasa, ini itu tunduk. Begitu Nabi Sulaiman sudah selesai dari kepentingan itu, datang pada istri, mana cincinku? Loh, ya sudah kamu ambil. Langsung tertuduh dan terhinakan. Ini kan juga kisah Israiliyat. Seolah wibawanya Nabi Sulaiman gara-gara apa? Cincin. Ini kan alam perdukunan kan. Ini yang banyak di-share di internet, membuat orang yang nggak ngerti sumbernya kabur. Nah, makanya gurune pun internet ngoten. Nah, guru niku nggih Quran nggih hadis di masjid dibaca, nah begitu. Nanti gurune internet, waduh nanti resikonya gak karu-karuan. Wallahu alam. Apalagi? Mungkin itu yang kita sampaikan di pagi hari ini. Nanti begitu saya salam, kayaknya saya akan pamit karena ada acara yang lain, semayanan untuk acara keluarga. Semayan untuk acara keluarga ngoten nggih. Saya belum ngobrol dulu, mungkin nanti langsung pamit saja karena semayanan acara keluarga. Demikian kita sampaikan, bila benar semata rahmat dari Allah, bila salah karena ketergantungan keterbatasan kita, semoga Allah membimbing kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.